Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Shadaqallahul adzim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar. Dan mereka tidak mengharapkan kematian itu selamanya disebabkan kejahatan yang telah mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah memberi rezeki yang terbaik. Benar Allah dengan segala firman
Subhanallah, demikian tadi pembacaan kalam ilahi oleh Ananda Gozi dan Sakif kepada kita semua. Dan semoga lantunan ayat suci tadi menambah keimanan dan keberkahan untuk kita semua. Acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksanaan Pengajian Suryo Condro, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Syarif Dadang. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Syarif Dadang, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Lurah Pangurajo, Bapak Haji Ari Suryanto, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Ustaz Haji Muhammad Hanifan Maas LKMSI. Yang kami hormati Ketua PCM dan PRM, PCM dan PCA, ya, Sewan Utara. Yang kami hormati Ketua PRM dan PRA Pangurajo 1, 2, dan 3. Mari pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bertemu kembali pada pengajian Suryo Condro yang ke-88, putaran ke-88, dalam keadaan sehat walafiat, jika bukan tidak kurang satu apapun. Salawat dan salam berikan tetap pada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan jamaah Suryo rahimahumullah, saya sebelum pengajian lagi ada pertanyaan. Kok sudah sampai 88? Perlu diketahui bahwa pengajian Suryo Condro ini berdiri tanggal 17 Maret 2014. Jadi sebelum Covid, jauh sebelum Covid sudah berdiri dengan SK dari PCM Sewan Utara 084 PCM SU nomor 3 dan 2014 yang ditandatangani oleh Ketua PCM saat itu Bapak Dodi Sambujo. Bapak Dodi Sambujo mohon doanya, dia masih gerak. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada Bapak Dodi Sambujo. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini atas arahan dari Pak Lurah, ya Pak Desa, itu namanya Pak Desa, Pangurajo, yaitu Bapak Bahiri Anggol Hadi adalah farmasi. Beginilah pengajian Suryo Condro. Dengan demikian, kalau sekarang tahun 2025 sudah 11 tahun 6 bulan. Ya. 11 tahun 6 bulan baru 88 kali kita dulu terpotong oleh Covid. Ya Covid kan hampir 8 bulan, 8
kali pengajian kita enggak pengajian ya COVID terus sudah kita laksanakan lagi dan alhamdulillah setelah COVID ini stabil jamaahnya antara 275 sampai 300 terus ya, dan ini berkat doa kita bersama, berkat seperti kita bersama, terutama dari pemerintah kelurahan yang sekarang dijawab oleh Bapak Haji Ari Suryanto ya. Jadi Pak Ari barusan pulang gaji, jadi doanya terkabul untuk Suryanto dan nampaknya nanti ada kabar gembira untuk Suryanto tahun 2025 nanti akan diumumkan pada Bapak Ibu sekalian jamaah semua. Ya mudah-mudahan Pak Ari Suryanto selanjutnya diberi kesehatan sehingga dalam mengingat kelurahan dapat berjalan lancar, sukses dan tidak menemui halangan suatu apapun. Amin dan amin. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, benar. Jadi atas kerjasama yang baik sekali antara PRA Pembangunan 1, 2, dan 3 ini berjalan dengan lancar. Bapak Ibu bisa lihat ada kereta ini, ada bis. Tiap malam Sabtu pon ini apa? PRM selalu menggunakan dana untuk transportasi, untuk iuran, untuk penyelenggaraan kegiatan ini. Di samping ada bantuan dari pemerintah kelurahan, ya, sehingga bisa sukses dan jamaahnya stabil, ya, tidak berkurang, ya, bahkan meningkat terus. Dan kami siap kalau bertambah terus dengan ketentuan dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira pengajian ini akan tambah terus jamaahnya. Dan cukup yang menjadi perhatian adalah kehadiran Bapak, ya. Latar belakang Pak Dodi Sambojo mendirikan pengajian Surya Condro. Surya itu matahari, Condro bulan. Seharusnya hadir di sini adalah Sarimbit. Bapak, ibunya hadir banyak, bapaknya sedikit. Ya, ini keprihatinan kita bersama. Jadi ibuku tugas ibu, gandeng bapak. Yuk, mulai Pak Dadang nih, ajak hadir di Surya Condro. Oleh ketua PRA sudah disiapkan bis, tinggal naik aja. Bapak ini diulang-ulang, ya Bu, ya, ya diulang-ulang, bijak Bapak. Dan nanti penuh semua. Ini saya perhatikan meja ini sering geser ke utara terus, karena itu ibunya yang banyak gitu, bapaknya sedikit, maka monggo. Dan Pak Lurah sudah siap, ya, memfasilitasi gedung ini untuk jamaah sedang dulu. Terima kasih atas kerjasamanya dan seterusnya, dan mudah-mudahan apa yang dikerjakan dinilai Allah sebagai ibadah dan mudah-mudahan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami mohon Bapak Ibu untuk menyimak dan mendengarkan dengan penuh tausiah dari Ustaz kita, ya, dari Ustaz Haji Muhammad Arifan Mas. Nanti mohon bisa menyampaikan tausiahnya selama 45 menit, ya, Ustaz. Bapak Ibu, saya kira mohon untuk bisa menyimak mendengarkan dengan sepenuh hati. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Sekali lagi, mari kita tetap bisa aktif
Pangurus 1, Pangurus 2, Pangurus 3, ya. Nah, ramaikan. Nah, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Syarif Dadang, terima kasih kami sampaikan atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, marilah kita lanjutkan ke sambutan yang kedua. Pada kesempatan ini, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Lurah Purwoharjo, Bapak Ari Suryanto, Sarjana Ekonomi. Kepada Bapak Ari Suryanto, Sarjana Ekonomi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tadabbir lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati dan banggakan Bapak Ustaz kita, Bapak Haji Muhammad Hanifan Mas LC MSI, yang saya hormati dan banggakan dan sangat kami hormati Pak Haji, Pak Dr. Andes Haji Hidayat Syarif Dadang selaku Ketua Suryo Condro beserta jajaran kepengurusan pun yang luar biasa. Yang kami hormati di orang sesepuh ini sepuh ingkang saestu kata guru-guru kula nggih kathah kita Pak Haji Helmi Jabaris sedaya kemawon bapak-bapak ibu-ibu jamaah pengajian Suryo Condro ingkang sampun panjenengan sedaya ugi mulya ajeng Allah Subhanahu wa taala. Monggo ingkang sepisan kita ngaturaken puji syukur kepada alhamdulillahirabbil alamin. Awet keparengipun Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah ingkang maha mirah maha asih ingkang tansah babar kathah kanikmatan dumateng kita, khususipun rahmat hidayah inayahipun, nikmat iman lan nikmat Islam lan ugi kesehatan lan kebagswarasan. Saengga wonten ing dalu menika kita saged silaturahim sareng-sareng wonten ing balai Kelurahan Purwoharjo menika. Salam ugi sholawat tansah kita tetemaken dumateng uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang samangke kita tenggo syafaatipun wonten ing dinten yaumul akhir. Allahumma amin. Lajengipun pangapunten kula ajeng tenang ngadap. Wonten sepuh kula niku teng raos niku di hati itu tidak nyampe. Nanti kita pangapunten matur kalih Pak Dadang datang pengikil mawon nggih. Wonten ing dalu menika saestu mewakili pemerintah Kelurahan Purwoharjo saestu matur nuwun dhateng jajaran kepengurusan Suryo Condro ingkang sampun nulungi Pak Lurah saestu menika nulungi kula saestu kegandengan keprihatinan kita di masa sekarang itu rasa persaudaraan kita, rasa persaudaraan kita, perseduluran kita, ukhuwah kita semakin lama semakin menipis. Padahal Rasulullah SAW banyak memberikan kepada kita ilmu-ilmu bagaimana cara kita bermasyarakat, bagaimana cara kita dalam berinteraksi dengan sesama kepercayaan maupun yang berbeda.
Bagaimana Rasul itu kesantunan beliau, bahwa benar-benar menciptakan Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, itu waktu lalu menikah dengan tema yang luar biasa, menikah nyawiji dalam kebaikan dan kebersamaan. Saya itu samangke kasuwun Bapak Ustaz Muhammad Hanifan saged paring kata seserapan pengawasan di mata sedulur-sedulur kula sedaya wonten mriki, supaya kita benar-benar bisa merajut kebinekaan. Nek ana sing ora pas iki pun dicontoni Rasulullah sampai kon tabayun riyin. Nanging sak menika menawi sampun krungu wonten langsung sudah mentejas kowe iki salah. Kan bener. Terus kasuwun saestu matur saestu dumateng kepengurusan Suryo Chandra menika. Lah kula kok ngadepi ibu-ibu niku kok malah niki kok saya sangat mau saged. Saged putih niku kok saged seragam saya niku. Saged putih. Wah ini. Kan dogelan apa kita iki? Tapi kepake ibu-ibu lah kan dia waktu di baik. Terus menikah itu ngandakaken guyub-guyub lho. Ada seduluran itu gimana? Salah satunya kita mengikat kekeluargaan menikah ya salah satunya yang bisa diwujudkan itu. Dan saya bersyukur sekali jamaah itu dalam menikah ibu-ibu kata sangat alhamdulillah mungkin-mungkin becik tambah lagi. Saya selalu menyampaikan sama dengan kepengurusan itu kegiatan kasusnya itu hasil nek senekin itu kirang. Memang didatang ya. Kalau seneknya kurang itu kok berhasil, sukses gitu. Terus mungkin kirang ogokan ya mungkin kekeluhan. Hal-hal yang ini namun ceritakan bahwa yang kita harapkan partisipasi masyarakat ini kok datang. Terus suruh sakit aja, tapi godok lawangi tanggane lagi cepetan. Ayo tak ateni, tak jangan dikit ya rapopo, tak tunggu betul apa. Malah lagi terus itu betul apa begitu. Lansa itu semakin insyaallah wonten penganggaran taubatan insyaallah akan kita naikkan untuk anggaran itu. Dunganipun insyaallah kita dadi lurah ulung sasi insyaallah mesti sapa alon-alon. Saking alon-alon kita nanti akan fokus untuk pendidikan menika nggih keagamaan nggih pendidikan keagamaan. Kudu wonten keseimbangan antara pelajaran tentang kehidupan di dunia dan akhirat. Dan niku mboten seimbang nggih. Dari pimpinan itu nek akhlake kuat, atine kuat, digodhong apa-apa insyaallah iya. Dan niku hal-hal niku akan kedah berjanji monggo sareng-sareng insyaallah pemerintah jauhan pemerintah akan mengutamakan menika sekalian kali olahraganipun diajarkan guyub banget. Mun saya nek seneng olahraga kan otomatis mesti apa dijadi gitu. Kagem ibu-ibu yang sampun sepuh boten sak kuwatir beberapa tempat jogging track di olahraga untuk dibangun ya. Kalian mungkin injak-injak mama kalian sakit gugur gitu. Jadi kita bina semuanya insyaallah. Ini untuk pangestu nih panjenengan sedaya kagem kula nampi amanah menika saged mlampahkan sae. Lampun kemutaken nek kita menika wonten sing boten leres. Saestu kula menika lanuwun pangapunten saestu saking tresnane kula saking jenengan kula menika undangan menika wonten Imogiri lurah-lurah sedaten. Napa wonten mriku nek kula boten saged mriki niku raosipun pripun mboten. Terus saestu kula nyelakaken wonten pengawasan wonten ing dalem menika saestu mugi-mugi samangke kathah kemanfaatan ingkang saged dipun beto maksud. Nek dilakoni nggih Bu nggih mungkin wonten titipan oke lek lakoni ngeten-ngeten nggih dijalanke nek rumokke mawon nggih repot nggih Pak. Ya kan urusan terus mugi-mugi sak mangke
anggenipun beto apa ilmu saking Bapak Ustaz menika ibu mungkin beto nganggo ember. Nek ember kan isine oke. Nek kawin ngantuk mungkin oleh namung cilik-cilik gitu. Kami rugi sama betanipun ilmu menika kathah ingkang insyaallah menika saged mahanani boten lan mugi saged nyelametake panjenengan sedaya dasar kula selamat dunia selamat akhiratipun. Menawi namung mekaten semanten ingkang saged kawula aturaken kathah galap gamsuling atur kula saestu nyuwun pangapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ari Suryanto Sarjana Ekonomi, terima kasih kami sampaikan atas sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah acara yang kita nantikan, yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Hanifan Maas, Licentiate Magister Studi Islam. Kepada Ustadz Haji Muhammad Hanifan Maas, Licentiate Magister Studi Islam, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan di tempat yang insya Allah menjadi tempat yang berkah. Dan juga tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit membahas suatu hal yang sebetulnya basic, sebetulnya dasar, tapi menjadi penting karena sepertinya sudah jarang dibahas. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika kita setiap hari beraktivitas di luar rumah terutama, maka hal yang termasuk paling penting dari serangkaian kehidupan kita dalam sehari itu adalah waktu di mana kita bisa pulang ke rumah. Karena seharusnya saat kita pulang ke rumah, seharusnya kita bisa istirahat. Harapannya ketika kita bisa pulang ke rumah, kita bisa istirahat. Energi yang sudah habis, kita pakai istirahat di rumah.
untuk kuat lagi besok bisa beraktivitas lagi. Harapannya demikian. Maka ada ungkapan Baiti jannati, rumahku surgaku. Rumahku surgaku itu suatu harapan di mana rumah kita bisa menjadi tempat istirahat, tempat yang damai, tempat yang nyaman, bahkan seperti di surga. Walaupun kita belum pernah lihat surga, punya harapan demikian. Tapi sayangnya Bapak dan Ibu sekalian, hal itu semakin kesini semakin susah tercapai. Terbukti banyak bapak-bapak sudah kerja dari pagi sampai sore, pulang ke rumah, mandi, ganti baju, habis sholat maghrib keluar lagi ke rumah. Malah istirahatnya nongkrong sama teman-temannya di warung kopi misalnya. Nah ini berarti pertanyaannya, apa yang terjadi di rumah? Kenapa kok rumah tidak senyaman yang diharapkan? Atau sebaliknya, misalkan pulang ke rumah pun, tapi yang seharusnya istirahat malah nggak istirahat, hanya ganti pusing. Kalau di kantor pusing kerjaan, pulang ke rumah pusing urusan yang lain. Kapan istirahatnya? Maka ucapan Baiti jannati itu menjadi harapan sekaligus doa. Ketika kita ucapkan Baiti jannati, rumahku surgaku, pada saat itu kita berharap semoga rumah kita bisa menjadi surga, tempat yang nyaman. Maka cara mewujudkannya kita harus tahu dulu surga itu seperti apa, sehingga bisa kita ambil sampelnya, gimana keadaannya di sana, kita bawa ke rumah kita. Contohnya, makasih banyak Pak. Di dekat tempat tinggal saya di daerah Sleman itu ada masjid terkenal, mungkin Bapak dan Ibu pernah tahu, Masjid Suciati. Ya. Masjid Suciati itu konon pendirinya ingin membawa suasana Masjid Nabawi di masjidnya. Maka tentu harus kenal dulu suasana Masjid Nabawi seperti apa, detailnya seperti apa. Kemudian dibawa sampel bagiannya, taruh di Masjid Suciati. Yang paling mirip itu pintunya. Paling mirip itu pintunya. Itu jadi kalau kita mau membawa suasana di suatu tempat, ada harapannya bagian dari tempat itu kita bawa ke tempat lain supaya suasananya ulang. Atau mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu yang di rumah ada taman kecil, ada suara air, ada melihara ikan, itu pasti ingin membawa suasana yang ada di taman, yang ada di tempat di mana dia pernah kunjungi dan ternyata nyaman kalau ada suara air, dibawa ke rumahnya. Harapannya seperti itu. Nah sekarang kita lakukan hal yang sama. Kalau kita menginginkan rumah kita seperti surga, maka yang kita lakukan adalah cari tahu dulu keadaan di surga itu seperti apa, sehingga bisa kita bawa ke dalam rumah kita. Bapak-bapak dan ibu sekalian, dalam Al-Quran Allah banyak menyampaikan tentang bagaimana keadaan surga. Di antaranya yang termasuk yang agak sering disebut, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dalam surat Maryam ayat 62, la yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya. Allah berfirman dalam surat Maryam, keadaan orang-orang yang di surga itu adalah la yasma'una fiha lagwan illa salama. Selama mereka di surga, mereka tidak pernah merasakan atau mendengar yang namanya hal yang sia-sia. Illa salam. Yang mereka dengar hanya kedamaian. Dalam ayat lain
Dalam surat Al-Waqiah ayat 25 Allah menjelaskan la yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima. Mereka dalam surga tidak mendengarkan hal yang sia-sia dan juga hal yang membuat dosa. Dalam surat An-Naba Allah menjelaskan la yasma'una fiha laghwan wa la kitaba. Mereka tidak mendengar hal yang sia-sia dan juga tidak mendengar berita yang dusta. Dalam surat Al-Ghasyiyah la tasma'u fiha laghiyah. Orang-orang yang dalam surga itu tidak mendengarkan hal yang sia-sia. Dari 4 ayat yang kita kutip ini, artinya di surga itu tenang, di surga itu nyaman, tidak mendengarkan hal yang sia-sia. Di surga itu tidak berisik. Kalau kita mau rumah kita suasananya surga, perlu hal-hal ini kita rawat. Jadikan rumah kita tempat yang nyaman, bukan tempat yang berisik, yang tidak perlu mendengar hal-hal yang tidak perlu didengar, tidak perlu mendengar berita-berita yang memang tidak perlu didengar, tidak perlu mendengar hal yang sia-sia. Maka insya Allah sekarang akan kita bedah. Kita akan lihat satu persatu apa hal-hal yang sebetulnya termasuk yang sia-sia sehingga bisa kita hindari untuk tidak kita perdengarkan atau kita banyak gaungkan di rumah kita. Bapak-bapak dan ibu sekalian, paling tidak untuk mewujudkan tempat yang tidak berisik atau yang damai ini ada 5 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah Rasulullah SAW melarang kita untuk berkata-kata yang buruk atau yang tidak baik. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Saya pernah ada di kondisi di mana penghujung masa studi S2 itu dikejar-kejar untuk menyelesaikan tesis. Semua orang yang ketemu selalu bertanya, kapan lulusnya, kapan tulisannya selesai, kapan lulusnya, kapan tulisannya selesai. Itu terulang terus. Bapak dan Ibu bisa bayangkan gimana perasaan saya sering mendengar seperti itu. Ya tentu satu bosan, yang kedua malas. Padahal itu semua nasihat atau niatnya memberikan masukan supaya segera selesai. Ada satu orang yang setiap ketemu tidak pernah menanyakan hal itu. Bapak mertua saya nggak pernah tanya, selalu bahasnya yang lain. Saya pernah sampaikan ke istri saya, itu salah satu bentuk dukungan itu sebetulnya bahkan bisa saja dengan diam. Definisi diam itu emas, karena mungkin bapak mertua saya sudah tahu dari bapak saya sendiri sering ngejar-ngejar dari dosen, dari guru, banyak yang ngejar-ngejar. Kalau ikut-ikutan juga nanti stres, maka diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Atau dalam firman Allah yang lain, Allah berfirman dalam surat Al-Isra, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitan yanzaghu bainahum. Allah berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, ucapkanlah perkataan yang baik-baik saja, karena sesungguhnya setan dapat menimbulkan perselisihan di antara mereka dari perkataan-perkataan tersebut. Maka Bapak-bapak dan Ibu sekalian, perlu kita menjaga perkataan kita di rumah kita. Kita perlu lihat kondisi anak kita, kondisi suami kita, istri kita. Kita perlu lihat kondisi anggota keluarga kita di rumah. Untuk kita berikan kalimat-kalimat yang baik,
ucapan-ucapan yang kiranya mereka mendengarnya senang. Karena hal itu dapat menjadikan kondisi yang damai, kondisi yang diharapkan seperti surga. Terkadang niatnya menasehati, akan tetapi kalau ketika menasehati tidak paham kondisi, ini ujung-ujungnya malah bisa kontraproduktif. Harapannya berubah malah justru tidak didengar, atau malah menyalahkan ketika menasihati. Sehingga hal ini perlu disengajakan, perlu kita niatkan untuk berkata-kata lebih baik, memilah kalimat, memilah kata untuk disampaikan, sehingga rumah kita betul-betul bisa damai. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu kita lakukan agar di rumah kita terhindar dari yang namanya lagu atau suara-suara yang sia-sia. Perlu bagi kita untuk memperhatikan ketika menyampaikan informasi. Ketika kita menyampaikan informasi, itu ada dua syarat. Yang mana syarat ini harus terpenuhi dua-duanya. Tidak bisa hanya salah satu. Yang pertama harus benar informasinya, dan yang kedua harus baik informasinya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila datang di antara kalian orang yang membawa berita, maka periksalah berita itu dengan teliti. Tadi Pak Lurah ketika memberikan sambutan sempat menyinggung, ketika kita menerima informasi perlu tabayun dulu, cari informasi ini benar atau tidak. Karena syarat untuk kita menyampaikan informasi, yang pertama kita harus tahu informasi itu betul. Kalau kita tidak tahu informasi ini betul atau tidak, hanya kayaknya kemudian kita sebarkan, maka yang kita sebarkan adalah kebohongan. Ini baru syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ketika kita sudah tahu informasi ini ternyata betul, tidak harus langsung bisa kita informasikan. Kita bisa informasikan kalau kita tahu informasi ini adalah informasi yang baik. Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm." Ketika kalian membicarakan dengan mulut kalian dan kalian mengatakan apa yang kalian tidak ketahui sedikit pun, maka menurut kalian itu satu hal yang remeh, padahal di sisi Allah ini adalah satu hal yang besar. Perlu bagi kita untuk memberikan informasi yang baik, bukan hanya benar dan baik. Saya kasih contoh. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pasti pernah menerima broadcast atau kiriman WhatsApp dari teman atau dari grup. Pertama kali ketika kita membaca berita itu, apa yang terpikir di kita? Yang terpikir pertama kali adalah, oh ini berita menarik, saya ingin ada orang lain juga tahu, maka disebar. Padahal satu, itu informasinya belum tentu benar, yang kedua informasinya belum tentu baik. Bahkan ada satu informasi yang terkadang menurut beberapa orang itu baik, padahal belum tentu benar. Contohnya, ada video rebus daun mangga, daun ini, daun itu, rebus rempah-rempah ini, rempah-rempah itu, khasiatnya dapat menurunkan kolesterol, khasiatnya dapat menurunkan gula darah. Itu ibu-ibu kalau dengar ada berita seperti itu, pertama kali langsung dikirim ke temannya, karena dia baik. Ini informasi baik, teman saya harus tahu. Solusi murah, gampang, cepat, dan kita tahu teman kita punya masalah di situ, langsung dikirim.
daripada dia periksa mahal-mahal. Padahal itu benar atau tidak? Nggak tahu. Khasiatnya benar atau tidak? Nggak tahu. Pernah saya ngobrol dengan salah satu dokter, cerita ada salah satu pasiennya datang karena salah treatment obat, keracunan. Setelah ditanya, loh, keracunan minum apa, makan apa? Ini ada nasihat dari teman saya di WA. Katanya saya diminta minum ini karena dapat menghilangkan rasa sakit yang saya rasakan. Loh, kok diikuti temannya? Temannya dokter? Bukan. Terus video atau materi WhatsApp-nya dari dokter? Ya juga bukan. Nah, kenapa diikuti? Terkadang kita nggak tahu berita yang kita informasikan ke orang, padahal kita nggak pakai, bisa jadi orang lain pakai. Itu bahaya. Nah, kalau ini terjadi di rumah kita menceritakan ke anak kita, suami kita, istri kita, berita yang nggak benar, akhirnya termasuk hal-hal yang sia-sia. Perlu hati-hati. Misalkan hal itu pun benar, tapi kalau tidak baik, contohnya aib orang lain, tetangga sana kemarin habis ribut gini-gini, betul itu tidak bohong. Tapi apakah baik untuk disebar? Ini perlu hati-hati. Terkadang kalau zaman dulu untuk berbuat dosa itu susah. Kayak kita mau bergibah, mau dusta, mau bohong, itu susah. Karena harus ngumpulin orang dulu, ketemu baru bisa. Kalau sekarang untuk berbuat dosa itu lebih gampang. Bohong itu cuma sekali pencet, tersebar. Menginfokan berita yang tidak benar, menginfokan sesuatu hal yang tidak penting atau justru malah mengganggu orang lain. Ini kalau terjadi di sekitar rumah kita, maka bahaya sekali. Ada beberapa anak, saya kan di pesantren, itu anak-anaknya usia-usia SMA. Banyak anak-anak itu yang ketika pulang dari rumah menyampaikan kalau rumahnya sekarang sudah tidak senyaman dulu. Kenapa? Orang tuanya banyak ngobrolin hal-hal yang sebetulnya belum tentu benar tapi sudah diperdebatkan, terutama isu-isu terkait politik di Indonesia. Kalau saya kan di pondok terbiasa ngaji, nggak terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu. Ketika liburan malah kaget, dan ternyata itu tidak membuat nyaman. Maka untuk agar rumah kita nyaman, jangan jadikan rumah kita berisik. Salah satu yang membuat berisik itu, yang pertama tadi adalah ucapan-ucapan yang tidak baik. Atau bahkan jangan sampai bahkan ada umpatan-umpatan yang ada di rumah. Yang kedua, informasi harus difilter. Untuk informasi baru bisa disebar, harus baik dulu, harus benar dulu, baru bisa disampaikan. Kalau ini kita lakukan, maka kita sudah melangkah sedikit ke arah membuat rumah kita tidak terdengar suara-suara yang sia-sia. Karena harapan kita, la tasma'u fiha laghiyah, kamu tidak mendengar hal yang sia-sia di surga sana. Sedikit kita coba bawa ke rumah kita. Yang ketiga, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, salah satu yang perlu kita gaungkan supaya rumah itu nyaman adalah kalimat-kalimat yang berbau optimisme. Percaya akan datangnya kebaikan. Bukan justru kalimat-kalimat yang membawa kita pada pesimisme, berprasangka buruk. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, sesekali tidak akan menimpa kalian kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan. Dialah pelindungmu dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman.
sifat adanya bertawakal, percaya bahwasanya kebaikan datangnya dari Allah. Misalkan ada keburukan pun itu adalah atas izin Allah. Kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ini akan terbawa dalam ucapan-ucapan yang membawa kita putus asa, apalagi menggantungkan kesialan terhadap hal-hal yang lain. Maka ini membuat rumah menjadi tidak nyaman. Tapi kalimat-kalimat optimisme, kalimat-kalimat yang positif ini menjadi kekuatan. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, la yamutunna ahadukum. Rasulullah SAW bersabda, la yamutunna ahadukum illa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah di antara kalian meninggal kecuali berhusnudzan terhadap Allah. Atau dalam hadis lain Rasulullah pernah bersabda, yang mana Allah berfirman, Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku seperti prasangka hambaku terhadapku. Maka salah satu yang perlu kita sampaikan, salah satu yang perlu sering kita ulang di rumah kita adalah kalimat-kalimat prasangka positif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat yang mengandung husnudzon, prasangka baik. Kalaulah terjadi suatu masalah, misalkan sakit, kalau sakit pikirannya macam-macam lagi karena suatu hal yang buruk, maka bisa jadi itu menjadi kelemahan, sembuhnya lama. Tapi kalau kita berpikir itu ada satu hal berhusnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala, sakit menggugurkan dosa, oh ini mungkin diminta istirahat, ini mungkin karena sudah terlalu sibuk di luar. Bahkan ini kalau ada orang, saya pernah berjumpa dengan orang, alhamdulillah saya sakit. Kok alhamdulillah? Kalau nggak sakit saya bisa keluar rumah, berhibah, berbuat dosa dan lain sebagainya. Ini karena sakit jadinya istirahat di rumah. Maka kalimat-kalimat berprasangka positif terhadap Allah ini harus sering kita pupuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus kita sering sampaikan, sehingga dengan itu kita punya kekuatan. Maka Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, rumah akan menjadi nyaman kembali kalau salah satu indera kita, yaitu telinga, mendapatkan asupan-asupan yang baik, asupan-asupan yang nyaman. Yang itu tentu kontrolnya terutama dari orang tua, dari ayah dan dari ibunya, baru turun ke anak. Apalagi ini sekali lagi di masa-masa ujian. Tentu kalimat-kalimat optimisme, kalimat-kalimat mendukung sangat penting sekali. Kalau kita percaya ada hikmahnya, tawakal kepada Allah, kebaikan datangnya dari Allah, maka dengan sendirinya ucapan-ucapan yang optimisme itu akan muncul. Berikutnya yang keempat, yang perlu sering kita gaungkan di tengah rumah kita agar menjadi lingkungan yang nyaman, agar menjadi tempat yang damai adalah dengan memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah lah maka hati kita akan tenang. Sering menyebut nama Allah, istighfar, alhamdulillah, bismillah, perdengarkan di tengah rumah kita, maka insya Allah ini akan menjadi suatu hal yang menenangkan. Dan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rasulullah bersabda, janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, karena sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Setan akan lari dari rumah yang selalu senantiasa di sana dibacakan Al-Quran. Rumah yang tenang, rumah yang nyaman. Atau dalam hadis lain,
Rasulullah bersabda, "Innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahdurul malaikah wa tahjuru syayatin wa yuktharu khairahu in yuqra'u fihi al-Qur'an." Dari sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya rumah itu akan terasa lapang untuk penghuninya, akan menghadirkan para malaikat di rumah tersebut, menjauhkan dari setan, wa yuktharu khairahu wa yukthiru khairahu, akan memperbanyak kebaikan yang muncul dari rumah itu. Syaratnya in yuqra'u fihi al-Qur'an, ketika rumah itu dibacakan Al-Qur'an. Dan sebaliknya, wa innal baita la yadhiqu ala ahlihi, dan rumah itu akan terasa sempit oleh anggota keluarganya. Wa tahjurul malaikah, membuat malaikat tidak mau datang. Wa yaqillu wa yahduru syayatin, membuat setan gemar untuk menghampiri rumahnya. Wa yaqillu khairahu alla yaqra'u fihi al-Qur'an, dan kebaikannya menjadi sedikit ketika rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Qur'an. Maka ini salah satu kunci kenyamanan rumah. Perlu adanya kita di rumah itu membaca Al-Qur'an. Kita agendakan. Ini terkadang karena anak-anak sudah TPA di luar masjid, jadi merasa sudah tidak perlu lagi ngaji di rumah. Padahal untuk anak-anak, untuk ngajak anak-anak agar mau ngaji, orang tuanya mencontohkan. Orang tuanya mencontohkan ngaji duluan, nanti anak-anaknya baru akan ikut. Tapi seakan-akan kewajiban ngaji atau belajar ngaji itu sampai sekarang ditujukan ke anak-anak. Karena Bapak dan Ibu sekalian pasti sering dengar hadis, apabila ada anak yang belajar Al-Quran, maka orang tuanya akan belajar Al-Quran dan menghafalkannya. Maka orang tuanya akan dihadiahi mahkota yang sinarnya seperti sinar matahari di surga. Nah, ini hadis yang sering sekali diucapkan atau yang dimotivasikan guru-guru Al-Quran agar menyekolahkan anak-anaknya ke tempat pembelajaran Al-Quran. Padahal kalau kita lihat hadis itu secara detail, orang tua yang termotivasi dengan hadis itu kemudian menyekolahkan anaknya di Al-Quran dengan harapan dia akan dipakaikan albasan walidahu tajun fil jannah, dengan motivasi agar dia dipasangkan oleh anaknya mahkota di surga. Ini saya kira bentuk egois. Anaknya suruh ngaji, nanti di surga yang dapat mahkota orang tuanya. Padahal orang tua tersebut juga adalah anak dari orang tuanya, nggak memikirkan bagaimana memakaikan orang tuanya, tapi menekan anaknya, memotivasi anaknya agar memakaikan mahkota untuknya. Nah, ini motivasi sebetulnya bukan untuk anak, tapi untuk kita. Karena setua apapun kita adalah anak dari orang tua kita. Memang kita memotivasi anak kita belajar Al-Quran, upahnya orang tuanya yang mendorong akan dipakaikan mahkota di surga. Tapi kalau kita sendiri sebagai orang tua tidak belajar Al-Quran, tidak merutinkan membaca Al-Quran, ya orang tua kita nggak dapat mahkota di surga. Dan anak-anak kita juga tidak mendapatkan contoh untuk belajar Al-Quran. Maka ini menjadi hal yang susah. Sehingga kalau kita ingin kenyamanan di surga itu ada, kita ingin lantas taufi halal, tidak terdengar hal yang sia-sia. Salah satu upayanya adalah dengan merutinkan membaca Al-Quran di rumah, menjadikan zikir ini selalu ada di tengah-tengah rumah kita. Kalau ini bisa kita jaga, kalau ini bisa kita rawat di tengah rumah kita,
maka insya Allah ini bisa menjadi salah satu wasilah agar rumah kita damai. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu kita lakukan agar rumah itu menjadi nyaman adalah dengan kita saling mendoakan. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya salah satu sifat orang yang beriman itu adalah saling mendoakan satu sama lain. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa, "Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang terlebih dahulu telah ada sebelum kami." Atau Rasulullah SAW bersabda, "Da'watul muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun 'inda rabbih." Maka doa orang lain terhadap sesama muslim akan menjadi doa yang mustajab. Nah, salah satu motivasi kita untuk mendoakan orang lain adalah kalau kita mendoakan orang lain, maka malaikat di belakang kita berdoa, "Walaka bimithli." Maka bagimu seperti yang kamu berikan kepada orang lain, seperti yang kamu doakan kepada orang lain. Biasakan anak mendoakan orang tua mendoakan anak, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Maka kenyamanan ini kalau terjalin, selain kita berharap kebaikan, yang kita meminta pertolongan Allah, ada rasa optimisme, sayang terhadap mereka yang mana kita dukung dengan doa. Dan doa ini suatu hal yang luar biasa kepada Ibu sekalian. Doa ini adalah satu-satunya ibadah yang membuktikan kalau kita percaya bahwasanya Allah itu ada, Allah itu mendengar, Allah itu mampu menolong. Karena sungguh kurang kerjaannya kita kalau kita meminta sesuatu kepada pihak yang kita tahu itu nggak ada. Tapi ketika kita berdoa kepada Allah, saat itu kita sedang meyakini bahwa Allah itu ada dan Allah itu pasti mampu menolong kita. Kalau kita nggak yakin, maka kita nggak berdoa. Maka ada sebuah hadis, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intinya dari ibadah. Hampir semua ibadah yang kita lakukan itu intinya doa. Maka saling mendoakan satu sama lain ini menjadi ikatan yang kuat, menjadi kekuatan di dalam rumah kita. Kalau ini kita gaungkan, maka insya Allah ini menjadi kedamaian, menjadi hal yang membuat suasana rumah kita damai, membuat rumah kita lebih tenang. Ada suatu kisah. Pada saat itu sahabat Abu Darda sholat malam bersama istrinya. Kita tahu sholat malam itu adalah waktu yang paling mustajab ketika kita berdoa. Saat itu Abu Darda berdoa dan istrinya mengamini. Mulailah Abu Darda mengabsen, tetangga yang ini ya Allah sehatkan, tetangga yang ini kuatkan, tetangga yang ini mudahkan urusannya, lapangkan rezekinya, panjangkan umurnya dalam ketaatan, jadikan anaknya yang soleh-solehah. Tetangganya terus yang didoakan, tetangganya terus yang didoakan. Kemudian istrinya ngasih kode. Mungkin kalau bahasa kita sekarang, "Pak, ini sebentar lagi subuh, mana doa yang untuk kita?" Dari tadi doa untuk orang lain terus. Abu Darda terus lanjut mendoakan orang lain sebanyak-banyaknya. Akhirnya ketika adzan subuh, berhentilah Abu Darda ini berdoa dan disampaikan ke istrinya. "Aku sengaja mendoakan orang lain karena aku tahu Rasulullah bersabda, kalau kita mendoakan orang lain, maka malaikat mendoakan kita walaka bimithli, dan bagimu seperti apa yang engkau doakan kepada orang lain tersebut." Dan saya lebih percaya malaikat mendoakan saya untuk diri saya daripada saya yang mendoakan untuk diri saya sendiri.
maka mendoakan orang lain, terutama keluarga kita. Ini suatu hal yang penting. Anak-anak kita kalau sekolah TK, itu doa yang diajarkan gurunya adalah Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk mendoakan kedua orang tuanya. Maka jangan sampai orang tua juga lupa mendoakan anaknya. Karena dengan doa terwujudlah kasih sayang. Kalau 5 hal ini kita lakukan, maka insya Allah kita sudah mencicil sedikit mengarah untuk harapan rumah kita bisa menjadi baiti jannah. Rumah itu seperti surga yang aku harapkan. La tasma'u fiha laghiyan, la yasma'una fiha lagwan wala kitaba. Rumah itu tidak diperdengarkan hal yang sia-sia. Rumah itu tidak ada kedustaan. Kalau kita ulangi dari awal, yang pertama adalah jangan sampai ada kata-kata yang tidak enak, kata-kata yang tidak baik. Kita kalau suami dimasakan istri kok nggak enak, tetap bilang enak. Ini insya Allah kalau diniatkan baik, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik, maka mudah-mudahan ini menjadi pahala. Tapi kalau tidak disampaikan, ini tidak menjadi perbaikan, maka perlu disampaikan dengan cara yang baik. Menegur anak, ngajak anak, menasihati anak perlu di waktu yang tepat, cara menyampaikan yang tepat. Atau kalau perlu anaknya ditanyakan, kamu kalau diajak ngobrol seperti ini senang atau enggak? Maka ini perlu. Dan terkadang dengan perkembangan zaman yang berbeda, perbedaan gaya komunikasi antara orang tua dan anak-anak sekarang menuntut orang tua untuk harus selalu belajar supaya kata-kata yang baik di rumah ini selalu muncul. Yang kedua, jangan sampai ada kita menyebar informasi yang tidak benar. Untuk kita menyampaikan informasi harus ada 2 syarat. Informasi itu harus benar dan informasi itu harus baik. Kalau misalkan informasi itu benar, tapi ternyata tidak baik, tidak boleh disebar. Atau kalau misalkan informasi itu baik, tapi kita tidak tahu itu benar atau tidak, maka jangan disebar. Setelah kita tahu informasi ini baik dan benar, maka boleh disebar. Kalau menerima kiriman-kiriman WhatsApp, kalau itu yang dikirim adalah resep-resep perasaan, ya apa-apa di sana. Tapi kalau informasi-informasi yang kita tidak tahu itu benar atau tidak, dan kita juga tidak tahu kalau kita sebar ini dampaknya akan baik atau tidak, maka ini bahaya. Harus kita pilah-pilah. Dan yang ketiga yang perlu kita pupuk di rumah tangga kita adalah kalimat positif. Kalau perlu, nggak apa-apa memuji anak, memuji suami, memuji istri, memuji anggota keluarga kita yang lain. Kalimat-kalimat optimis ini yang membangun, memberikan apresiasi atau memberikan bonus walaupun itu hanya dengan kata-kata yang baik. Dan yang keempat yang perlu kita biasakan juga adalah memperbanyak zikir di rumah kita, khususnya membaca Al-Quran. Dan yang terakhir perlu kita biasakan saling mendoakan. Kalau ini kita lakukan di tengah rumah kita sampaikan ke anak kita ajak semuanya, insya Allah sedikit bagian dari surga, damainya surga, tidak berisiknya surga bisa hadir di rumah kita. Dan yang kita harapkan rumah kita seperti surga yang kita harapkan bisa sedikit atau selangkah lebih dekat untuk menjadi kenyataan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih atas ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Hanifan Maas, Licensed Magister Studi Islam. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi amal jariah, bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga mendoakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur yang berkah serta pahala yang berlipat ganda kepada Ustadz Haji Muhammad Hanifan Maas, Licensed Magister Studi Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya acara pengajian Suryo Condro pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelumnya sedikit informasi untuk pengajian Suryo Condro berikutnya. Insya Allah pengisinya adalah Dr. Andes Jatmiko. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Haji Muhammad Hanifan Maas, Licensed Magister Studi Islam yang telah mengisi pengajian pada malam hari ini. Semoga menjadi amal jariah dan memberikan manfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dan hadirat yang telah hadir dan mengikuti pengajian malam hari ini dengan penuh hikmat. Demikian seluruh rangkaian kegiatan pengajian Suryo Condro ke-88 pada malam hari ini. Saya Anindita selaku pembawa acara mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila selama pelaksanaan acara ini terdapat salah kata atau hal yang kurang berkenan. Akhir kata, marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.